Halo, kembali lagi dalam Happy and Healthy. Kali ini kita akan membahas masalah asma. Asma banyak dijumpai mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga orang lanjut usia. Yuk kita simak apa itu asma. Asma adalah suatu kelainan di mana saluran napas mengalami penyempitan oleh karena beberapa hal yang memicunya. Penyempitan ini dapat menimbulkan suara mengi, batuk, sesak napas, maupun merasakan dada yang terasa berat. Asma sering terjadi terutama pada malam hari maupun dini hari. Penyebab pasti dari asma belum diketahui, tetapi para peneliti menemukan ada 4 faktor yang kemungkinan menimbulkan asma. Yang pertama adalah faktor keturunan, di mana orang tua yang memiliki asma, maka anak kandungnya kemungkinan besar juga akan memiliki asma. Yang kedua adalah faktor alergi. Jika seseorang memiliki riwayat alergi, baik karena konsumsi makanan, minuman, maupun udara dingin, maka orang tersebut memiliki kecenderungan untuk mengembangkan alerginya. Hal ini disebut dengan atopi. Atopi inilah yang diduga menjadi pemicu serangan asma. Faktor yang ketiga adalah faktor riwayat infeksi saluran pernapasan selama masa anak-anak. Infeksi ini pada anak-anak meninggalkan flek atau jaringan parut pada paru-paru, sehingga nantinya jika anak ini sudah besar, dapat berpotensi menimbulkan serangan asma. Infeksi paru-paru pada anak yang sering berkembang menjadi asma adalah pneumonia. Faktor yang keempat adalah faktor kontak dengan beberapa alergen udara atau paparan beberapa infeksi virus pada masa bayi atau pada anak-anak usia dini ketika sistem kekebalan tubuhnya belum berkembang. Beberapa alergen udara atau paparan udara yang dapat mencetuskan asma, misalnya bulu binatang, asap rokok, asap rumah tangga, debu pada bantal dan kasur, bau-bauan yang menusuk, obat semprot pembunuh serangga, tepung sari dan bunga dari tumbuhan, maupun hirupan serbuk-serbuk yang lain, misalnya dari bedak tabur. Faktor pencetus asma, selain dari beberapa alergen udara, dapat juga disebabkan oleh hal-hal berikut ini. Misalnya, perubahan cuaca dari hawa panas ke hawa dingin, atau sebaliknya, kecapean atau kelelahan, baik fisik maupun mental, sakit flu, dan juga karena konsumsi makanan, minuman, atau obat-obatan yang menimbulkan alergi. Makanan dan minuman yang sering memicu alergi terutama adalah seafood atau makanan laut, yaitu ikan-ikan laut maupun hewan yang bercangkang, misalnya udang, kerang, dan tiram, kemudian susu, coklat, pewarna makanan tambahan, perasa makanan tambahan, minuman bersoda, maupun buah-buahan yang bergetah banyak, misalnya buah naga dan sawo. Sedangkan obat-obatan yang dapat memicu alergi, misalnya obat pereda nyeri, mulai dari aspirin, paracetamol, metamizol, ibuprofen, maupun golongan-golongan anti nyeri yang lain, juga antibiotik, dan obat golongan steroid. Gejala dari asma dapat berupa batuk, baik yang berdahak maupun yang kering, sesak napas atau terasa berat pada dada dan punggung, kemudian napas yang berbunyi atau disebut dengan mengi. Gejala tersebut memiliki ciri yang khas. Yang pertama, ada faktor pencetus atau pemicu dari alergi. Yang kedua, sifatnya berulang atau hilang timbul. Yang ketiga, gejalanya memburuk pada malam hari atau dini hari dan pada saat udara dingin. Yang keempat, gejalanya
dapat mereda dengan spontan, dengan atau tanpa pengobatan. Selain memiliki gejala yang khas, ada juga riwayat yang khas, yaitu riwayat alergi dan riwayat asma dalam keluarga. Asma dibagi dalam beberapa golongan sesuai dengan berapa kali gejala atau kekambuhan yang muncul dalam satu kurun waktu tertentu. Golongan itu disebut dengan derajat asma. Pada dewasa atau orang yang berusia lebih dari atau sama dengan 18 tahun, ada 4 derajat asma. Derajat asma yang pertama adalah derajat intermiten, adalah yang paling ringan, di mana gejalanya kurang dari 1 kali per minggu. Yang kedua adalah derajat persisten ringan, di mana gejalanya lebih dari 1 kali per minggu, tetapi masih kurang dari 1 kali per hari. Yang ketiga adalah derajat persisten sedang, di mana gejalanya muncul setiap hari. Sedangkan yang keempat atau yang paling berat adalah derajat persisten berat, di mana gejalanya terus-menerus muncul sepanjang hari. Sedangkan pada anak atau orang yang berusia kurang dari 18 tahun, asma digolongkan dalam 3 derajat asma. Yang pertama, asma episodik jarang, di mana frekuensi serangan atau jumlah kekambuhannya kurang dari 1 kali per bulan, dan lama serangan atau lamanya asma tiap kali kambuh kurang dari 1 minggu. Yang kedua, asma episodik sering, di mana frekuensi serangan atau jumlah kekambuhannya lebih dari 1 kali per bulan, dan lama serangan atau lamanya asma tiap kali kambuh lebih dari 1 minggu. Yang ketiga, asma persisten, di mana frekuensi serangan atau jumlah kekambuhannya sering, lebih dari 1 kali per minggu, atau bahkan lebih sering. Lamanya serangan atau lamanya asma tiap kali kambuh hampir sepanjang tahun dan tidak ada periode bebas serangan. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan untuk menghadapi orang dengan asma? Sedangkan asma tidak dapat hilang seumur hidup dan akan hilang timbul seiring adanya pemicu yang mencetuskan asma. Di dunia medis atau kedokteran, tujuan pengobatan asma adalah untuk mencapai asma terkontrol, yaitu bagaimana agar pasien asma dapat hidup dengan normal tanpa hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi, bukan untuk menghilangkan asma sama sekali seumur hidup, tetapi bagaimana mengendalikan asma tersebut. Perawatan asma ada 2 bagian. Yang pertama, pengobatan saat terjadinya serangan atau saat akut, dan yang kedua adalah perawatan jangka panjang. Ada 2 jenis obat utama untuk asma. Yang pertama, obat pelega atau reliever, di mana obat ini digunakan untuk melegakan sesak secara cepat pada saat terjadi kekambuhan. Yang kedua, obat controller untuk dipakai sehari-hari sebagai perawatan yang rutin. Obat ini berfungsi untuk mencegah kekambuhan asma, sehingga obat ini harus tetap dipakai meskipun tidak ada serangan atau kekambuhan. Pada perawatan akut asma, sebaiknya dilakukan sendiri oleh pasien di rumah. Hal ini harus diketahui, dimengerti, dan dikuasai oleh penderita asma. Dan apabila tidak ada perbaikan, harus segera ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Penanganannya harus cepat dan disesuaikan dengan derajat serangan. Pada serangan asma, obat-obatan yang digunakan umumnya berupa 1. Obat semprot dalam kemasan yang praktis, 2. Obat uap dengan mesin uap atau nebulizer, 3. Suntikan, baik suntikan bawah kulit maupun suntikan pembuluh darah. Untuk perawatan asma jangka panjang meliputi 2 jenis. 1. Edukasi atau pesan-pesan penting yang harus disampaikan oleh petugas kesehatan dan dimengerti oleh penderita asma. 2. Pemberian obat asma berisi pengontrol dan pelega untuk mencegah kekambuhan. Ada 6 edukasi atau pesan-pesan penting yang harus disampaikan oleh petugas kesehatan dan harus dimengerti oleh penderita asma. 1. Kapan penderita harus berobat dan mencari pertolongan. 2. Mengenali gejala serangan asma secara dini. 3. Mengetahui obat-obat pelega dan pengontrol, serta cara dan waktu penggunaannya. 4. Mengenali dan menghindari faktor pencetus. 5. Kontrol teratur. Dan 6. Menjaga kebugaran.
Demikianlah topik asma pada Happy and Healthy kali ini. Pesan penting tentang asma: 1. Kenali lebih dini serangan asma, mulai dari gejala, faktor resiko, dan faktor pencetus asma. 2. Jangan menunda pengobatan. Jangan takut, malu, atau khawatir berlebihan sehingga membuat Anda menunda pergi ke fasilitas kesehatan terdekat. 3. Pakailah obat dengan teratur dan rutin. Kesalahan yang sering terjadi penderita asma hanya memakai obat saat terjadi serangan saja. Maka, pada serangan berikutnya akan menjadi lebih berat daripada serangan-serangan sebelumnya. Dan lama-kelamaan menjadi tidak terkendali, lebih sering kambuh, dan makin berat setiap kali kambuh. Akhir kata, jangan lupa untuk subscribe atau langganan channel kami, berikan komentar, dan bagikan video ini ke orang-orang tercinta Anda. Tetap sehat dan bahagia bersama kami dalam Happy and Healthy.